Annyeonghaseyo, semangat pagi. Selamat pagi teman-teman yang sudah join di IG Live di sore hari ini. Boleh dong diajakin kembali komunitinya teman-teman, terutama downline barunya nih teman-teman. Boleh dong diajakin semuanya biar segera melipir ke IG aku Oriflame Official, karena di sore hari ini teman-teman nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang gitu kan, dan kita akan ngebahas banyak hal terutama seputar alasan teman-teman dan alasan bintang tamu aku kenapa sih dia bergabung di Oriflame dan apa yang membuat dia sampai dengan hari ini itu masih semangat mengerjakan Oriflame-nya. Hai, annyeong. Apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat ya teman-teman ya. Ini hari Senin ya. Hari Senin itu biasanya kita padat banget kegiatannya. Kayak hari Senin itu kayak hari yang hari dimana kita biasanya memulai sesuatu gitu kan. Karena kalau weekend mungkin ada beberapa dari teman-teman yang memanfaatkan weekend itu Sabtu atau Minggu untuk family time. Jadi hari Senin ini benar-benar kayak mesti ngebut gitu loh kerjanya, karena anyway ini sudah masuk di minggu minggu keempat ya teman-teman ya di bulan Mei. Kayak sebentar lagi gitu ya teman-teman, kita sudah akan masuk ke hari-hari terakhir di bulan Mei, dan sebentar lagi tuh kita nggak berasa kita itu udah akan masuk lagi ke bulan Juni. Kayak nggak berasa banget, perasaan baru aja kemarin itu di bulan Mei awal bulan kita ikut National Unboxing, terus juga kita diupdate dengan banyak sekali program luar biasa di bulan Mei ini. Tiba-tiba kita udah mau lagi masuk ke bulan Juni teman-teman. Dan udah ada nggak sih teman-teman di sini yang sudah punya beauty guide untuk bulan depan? Ini Niswa udah punya beauty guide bulan Juni, dan tadi aku udah sempat ngelihat gitu kan produk-produk terbaru di bulan depan itu teman-teman. Aduh, bagus-bagus banget teman-teman. Kayak produk baru di bulan depan itu menarik banget untuk teman-teman cobain gitu ya, dan akan menarik juga banyak pelanggan atau customer kita yang pasti akan mau beli produknya. Salah satu produk yang paling keren banget di bulan depan itu adalah kita akan punya 2 new fragrance ya. Salah satunya itu adalah Infinita. Ini aku kasih lihat ke teman-teman ya. Ini semua udah coba wanginya dan enak banget, botolnya lucu banget ya teman-teman ya. Jadi kayak nggak sabar gitu loh, bulan depan kita udah bisa order produknya. Baik, sore hari ini teman-teman kita akan ngebahas satu hal yang basic atau satu hal yang sangat-sangat dasar gitu ya, tentang alasan teman-teman itu bergabung di Oriflame atau alasan teman-teman itu join di Oriflame. Ada nggak sih di sini member baru? Boleh dong, kalau ada member baru yang bergabung di IG Live sore hari ini, boleh ya teman-teman. Teman-teman boleh tulis di komen teman-teman itu berapa bulan joinnya, udah berapa lama, terus udah dapat apa aja di Oriflame ya. Karena buat member baru itu kan biasanya ya mereka itu tertarik untuk bergabung di Oriflame karena banyak hal gitu ya. Baik itu karena mereka mau dapat hadiah welcome program, ada juga yang karena tertarik karena ada peluang bisnisnya, ada juga yang tertarik bergabung karena ngelihat orang-orang yang ngajak dia gabung itu udah sukses dan udah kebukti di Oriflame gitu kan. Terus juga ada juga yang bergabung karena nggak enak, udah sering banget diajakin gitu ya teman-teman ya. Jadi ada nggak sih di antara teman-teman di sini yang member baru, terus teman-teman itu selama bergabung jadi member Oriflame, gimana perasaannya teman-teman? Seneng nggak sih? Kayak apa yang teman-teman rasakan seperti itu? Dan di sore hari ini teman-teman nanti kita akan ngebahas tentang kenapa sih bergabung di Oriflame, alasan-alasan apa aja yang bikin teman-teman itu akhirnya memilih Oriflame dan bertahan sampai di hari ini. Nah, aku juga punya bintang tamu spesial teman-teman di sore hari ini, karena Niswa nggak sendirian ya teman-teman. Nanti aku akan ditemani oleh salah satu beauty entrepreneur dari region Sulawesi, Maluku, dan Papua.
yaitu Kak Fanny Francisca Wukalen. Dia ini adalah seorang ibu rumah tangga yang punya 2 anak. Title-nya adalah Gold Director ya teman-teman ya. Berdomisili di Toli-Toli ya, lumayan jauh ya teman-temannya, tapi walaupun dia jauh dari OEC gitu kan, tidak menghalangi Kak Fanny untuk beneran bisa ngerjain Oriflame dengan sungguh gitu ya, dari kayak mulai dari join sampai dia mencapai title terakhirnya, title tertingginya Gold Director, dan bahkan sampai hari ini tuh masih semangat banget seperti itu. Udah ada belum sih Kak Fanny bergabung di IG Live kita? Aku coba cek dulu ya. Kak Fanny kalau udah gabung, boleh dong request to join Kak untuk nemenin aku. Hai, ini ada banyak yang gabung ya. Ada yang dari Padang, ada yang dari mana nih? Oke. Baik, udah ada. Bentar ya teman-teman ya. Mana nih Kak Fanny? Annyeong. Hai Kak. Annyeonghaseyo Kak Fanny. Annyeonghaseyo. Apa kabar dirimu? Baik Kak Fa. Baik. Wow, cantik banget sih. Aslinya cantik banget. Aduh. Ini kayaknya kali pertama kita bertatap muka secara langsung ya Kak Fanny ya. Kenapa Kak? Ini kali pertama kita bertatap muka secara langsung, secara virtual. Iya benar Kak. Kalau biasanya kan aku kepoin IG-nya Kak Fanny, kepoin Facebook-nya Kak Fanny, gitu kan, kita ngobrol by WhatsApp, tapi belum pernah yang bertatap muka gitu kan, dan ini kali pertama ya secara langsung mau nih ngajakin Kak Fanny sharing sama teman-teman semua di sore hari ini tentang why join Oriflame, apa yang bikin Kak Fanny itu sebelumnya gitu ya, sebelum gabung dan sampai dengan hari ini, apa yang bikin Kak Fanny itu alasan-alasan apa yang bikin Kak Fanny itu mau gabung di Oriflame seperti itu. Nah, Kak Fanny boleh dong kenalin dirinya dulu ke teman-teman biar makin banyak yang yang makin banyak yang kenal gitu ya dengan Kak Fanny. Boleh Kak ceritain juga background-nya? Iya, halo teman-teman semua. Semangat pagi dan selamat sore. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fanny Francisca Wukalen. Panggilannya Fania sehari-hari. Jadi saya seorang ibu rumah tangga. Tadi Kak Fa salah sih, anak saya 3. 3 ya, aku 2 Kak. Jadi anak saya 3. Bergabung di Oriflame itu tahun 2016 Kak Fa. Kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga aja sih sama Oriflame-an, itu aja udah full banget Kak Fa. Banget ya. Dan juga terus Kak Fanny ini adalah salah satu pemilik Rumah Segar Bugar atau RSB yang dikenal sebagai SPO ya Kak ya. Iya Kak Fa. Berarti padat banget nih kegiatan Kak Fanny sehari-hari ya, selain juga ngebantu community di RSB, full time di Oriflame, dan tetap melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang punya 3 baby. Iya benar banget Kak Fa. Ceritain dong background-nya Kak Fanny sebelum Kak Fanny join Oriflame, karena aku baca tuh sempat di bio Facebook-nya kalau Kak Fanny itu pernah kerja dulu kan, sempat menjadi PM Secretary ya kalau aku nggak salah ya. Iya benar Kak Fa. Jadi sebelum tentang background-nya. Iya, jadi aku tuh sebelum Oriflame-an dulu pernah banyak profesi yang aku coba Kak Fa. Banyak banget pokoknya sampai nggak tahu apa aja, itu banyak banget. Tapi nggak tahu kenapa itu kayak nggak pernah ngerasa ada yang bikin kayak lama gitu loh Kak Fa. Pokoknya paling lama aku kerja itu cuma setahun, itu udah pasti langsung resign lagi gitu. Nggak pernah betah lama-lama. Yang paling lama itu selain Oriflame ya itu di properti. Jadi aku pernah jadi broker. Jadi nggak tetap gitu loh Kak Fa, nggak tetap di kantor. Kayak gitu. Yang mungkin aku suka aja ya kalau berhubungan dengan orang-orang banyak. Terus akhirnya itu aku pindah. Aku dari Surabaya sebenarnya awalnya. Aku dari Surabaya, terus aku pindah ke Toli-Toli. Itu pertamanya itu di desa Kak Fa. Aku di desa dulu, aku buka toko. Jadi bisnis konvensional ya, masih buka toko.
Di situ aku nggak lama juga, cuman nggak lama. Soalnya di sana itu desa banget, Kak Fa, sinyalnya parah, terus sering mati lampu. Dalam 1 minggu itu cuman 1 kali nyala biasanya. Wow, penting banget. Itu terus daerahnya karena deket sama laut, jadi dia panas banget. Akhirnya itu bikin aku nggak betah, soalnya kan mungkin kaget ya dari yang sering pakai AC, terus sering mati lampu, jadi nggak bisa pakai AC, bahkan kipas angin nggak bisa pakai, pokoknya panas lah. Terus akhirnya aku merit. Nah, aku merit itu yang bikin aku akhirnya ikut sama suamiku yang ke kota, yang bagian kota toli-tolinya gitu. Karena dia ditugaskan di sini, di kota sini. Nah, itu yang pertama kali aku kenal Oriflame gitu sih. Malahan aku sebelum ditawarin Oriflame itu, sebelum nikah aku udah ditawarin, tapi belum langsung join. Jadi masih kayak kepo-kepo gitu loh, Kak Fa. I see. Tapi dirimu kenal Oriflame dari mana? Dari teman atau gimana, Kak? Dari teman kampus. Cindy Silmina kayaknya pasti kenal kan? Itu teman apa nih? Iya, jadi itu teman kuliahku di Surabaya di Stikom gitu. Awalnya itu aku malah kaget pas tahu Cindy Oriflame itu, aku sempat kaget karena jujur ya Kak Fa, aku tuh dulu orang yang paling nggak mau MLM-an, nggak mau pokoknya. Ogah, ogah banget yang namanya MLM. Jadi itu ada ceritanya. Jadi aku tuh dulu pernah dibohongin sama temanku. Waktu masih kuliah tuh dibohongin sama temanku, dia itu ikut salah satu MLM, terus dia bilang ke aku mau diajak ke ulang tahun gitu katanya. Ke ulang tahun, ternyata sampai di sana itu mereka acara seminar buat prospek kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi aku yang kaget, ini apaan kayak gitu sih kan, agak kaget kan. Terus di situ pertama kali aku mengenal yang namanya ada bisnis itu MLM kayak gitu. Terus yang kedua itu aku kenal Oriflame gara-gara aku dulu pergi ke sekolah waktu SMA, itu sering lewat di Kayun, Jalan Kayun itu kan ada kantor cabang Oriflame Surabaya ya. Itu tahun 2005 aku lewat situ waktu SMA. Terus aku sering lihat itu antriannya panjang banget sampai di luar pokoknya panjang banget. Nah, itu aku langsung yang mikir, ini apaan sih, ini orang antri segini panjangnya ya kan. Terus demi ambil produk itu. Nah, aku tahu ada teman kosnya kakakku itu yang dia jualan Oriflame waktu itu, produk Oriflame. Jadi dia nunjukin katalog ke kita, dia bilang ayo beli gitu katanya. Terus aku lihat, gimana mau beli, ini orang cuma nunjukin gambar doang, nggak ada produknya. Jadi aku tuh jujur agak ilfeel pertama kali tuh Kak Fa, kayak nggak, ya namanya nggak kenal ya, masih yang mikir aduh ini Oriflame apaan sih, kok nawar-nawarin berupa gambar gitu, nggak ada produknya. Terus ya udah, itu aku yang udah underestimate lah sama yang namanya Oriflame. Terus aku lihat orang yang antri di sana itu kan ada ibu-ibu, ada masih cewek juga, ada yang bapak-bapak juga. Makanya aku mikir, ini perusahaannya kok kayaknya sembarangan sih orang bisa masuk gitu loh, bisa jadi bagian dari perusahaan itu gitu loh Kak Fa. Jadi aku kayaknya nggak butuh kuliah nih, maksudnya masuk situ kayaknya nggak butuh kuliah gitu. Terus akhirnya di situ aku udah nggak mau pokoknya yang namanya Oriflame gitu kan. Terus pas lulus kuliah, nah aku tuh kan sekampus sama Cindy kan. Cindy ini ceritanya dia kan kita kampus IT kan Kak Fa, jadi jarang banget cewek. Ketika ada cewek itu kan kelihatan banget ya, apalagi Cindy itu termasuk mahasiswa yang oke gitu loh. Dia tuh dari SMA, dari kuliah itu dia udah kerli-kerlian rambut kayak gitu, kita itu masih cupu-cupu, dia udah kerli-kerli kayak itu, maksudnya cantik gitulah pokoknya. Jadi aku kenal dia gara-gara dia cantik gitu. Terus dia itu cum laude, jadi dia lulusan cum laude di Stikom. Terus aku tahu terakhir kali aku nggak berteman sama Cindy di Facebook awalnya. Aku itu tahu dia itu cuman sekedar gitu-gitu aja, karena kita beda kelas ya, cuman saling tahu gitu, cuman beda kelas. Terus aku tahu Cindy itu udah lulus, dia lulusnya kan bareng senior ya, udah lulus duluan pokoknya. Kita masih masih kuliah, dia sudah selesai. Aku tahu dia itu jadi pegawai di salah satu bank kan, jadi satu bank. Terus di situ aku mikir kan, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba berteman sama Cindy di Facebook. Setelah aku mau marry tuh tiba-tiba berteman gitu loh, nggak tahu dia yang add aku apa gimana, aku nggak ngerti. Terus aku lihat-lihat kan stalking di Facebooknya dia, aku baca-baca, loh Cindy ini kok Oriflame ya, padahal kan dia itu kan pegawai gitu kan. Setahu kan dia pegawai, terus dia itu cum laude. Terus aku tahu kan maksudnya keluarganya dia
Terus keluarganya Cindy itu aku tahu maksudnya orang yang lumayan gitu kan. Ngapain sih dia kok Oriflame-an kayak gitu. Ya makin aku bertanya-tanya itu aku makin penasaran Kak Fa. Makin penasaran loh. Emang Oriflame itu sebagus itu ya kok maksudnya dia kok bisa Oriflame-an kayak gitu. Jadi aku makin kepo, terusin baca-baca terus statusnya dia. Aku sering like, ternyata Cindy perhatiin. Jadinya dia langsung nawarin gitu. Van, ayo gitu, ayo join Oriflame. Aku bilang ke dia, nggak asin, aku soalnya ada toko, aku bilang gitu, aku nggak kerja gituan, makanya aku nggak mau. Terus dia bilang ya udah gitu. Abis gitu aku masih meskipun aku nolak Kak Fa, tapi aku baca-baca terus statusnya dia, soalnya kan menarik gitu ya, menurutku menarik gitu cerita-ceritanya dia, terus pencapaiannya dia, terus bikin kaget gitu kan. Dia pernah juga terakhir posting itu masih pertama kali dia diamond kok, waktu itu aku join. Gajinya tuh 30 jutaan. Itu aku kaget Kak Fa. Loh, kok bisa sih gitu dapat gaji 30 juta dari Oriflame? Aku kaget kan. Nah, aku makin kepo sama dia. Terus dia sempet cerita, pokoknya sempet nyindir apa ya, kayak bahas-bahas tentang CRV-nya dia yang mau datang waktu itu. Memang dia baru closing diamond kan. Jadi CRV-nya tuh mau datang. Nah, kebetulan CRV itu tuh mobil idaman aku Kak Fa. Dan nggak pernah bisa aku beli karena mahal gitu. Yang banyak orang. Iya. Karena aku tahu itu mahal, jadi belum pernah bisa kebeli kan waktu itu. Jadi aku langsung yang, wih, kok bisa sih dapat si RV? Aku tetap stalking terus sama Facebooknya Cindy. Sampai pertama kali langsung dia tuh posting gini, join Oriflame bisa dapat handphone Samsung waktu itu aku ingat. J5 kalau nggak salah. Aku langsung kaget, masa sih, coba sih aku tanya. Aku komen, Sin, gimana itu caranya? Terus dia DM messenger aku, chat aku, dia bilang, udahlah Van, kamu tuh join aja katanya gitu. Terus emang apa sih kelebihannya? Enggak terlalu, dia jelasin akhirnya enggak terlalu hard selling kok, kamu bangun jaringan gini pokoknya panjang lebar. Itu juga aku belum iyain Kava, belum sama sekali. Sampai suatu ketika itu aku ada di titik yang udah nggak ada pilihan. Jadi ceritanya tuh mungkin gini ya Kava, karena aku udah terbiasa hidup sendiri kan, waktu itu belum nikah. Aku hidup sendiri, biaya sendiri. Ketika udah menikah itu beda gitu loh. Beda, maksudnya ketika aku beda. Ketika menikah itu aku akhirnya kan tutup toko. Aku pilih untuk ikut suami ke kota kan. Nah, di kota itu kita tinggal di kosan Kak Fa. Tinggal di kosan. Karena dia juga bukan orang sini kan. Dia itu orang Manado. Jadi dia di sini juga perantauan gitu. Jadi dia ngekos, aku ikut di kos. Nah, nggak kerja kan. Di situ yang aku ngitung nih penghasilannya dia sama gaya hidupku sebelumnya itu kayak nggak imbang gitu loh Kak Fa. Jadi 1-2 bulan awal itu aku kehabisan tabungan Kak Fa. Tabunganku itu habis gara-gara gaya hidup yang belum bisa tak turunin gitu loh. Aku belum bisa nurunin. Terus di bulan 3-4 itu aku yang mulai pinjem duit ke kakak. Pinjem duit. Tiap bulan itu pasti pinjem duit. Terima gaji suami itu aku bayar. Belum habis bulan itu pinjem lagi Kak Fa. Pokoknya kayak gitu terus. Akhirnya kakakku tuh bilang gini ke aku, Van, kamu itu kok habis nikah kok jadi makin melarat sih gitu. tapi itu benar-benar jadi momen sih buat aku Kak Fa, yang kayak langsung tek gitu loh. Oh berarti ini aku ada yang harus aku kerjain gitu loh. Nggak bisa aku cuman gini terus nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Sementara aku orang yang udah trauma ngantor Kak Fa. Terus ditambah lagi posisi waktu itu kan aku udah 29 tahun ya waktu itu. Terus di sini tuh kan karena kota kecil, jadi aku juga bingung nih mau kerja di mana yang bisa bayar aku itu mahal gitu loh maksudnya. Ditambah lagi aku tuh ngitung kan, kalkulasi penghasilan suami sama pengeluaran kita setiap bulan itu selalu minus Kak Fa. 4-5-6 jutaan itu kadang sampai itu minusnya segitu. Jadi yang minus itu yang aku biasanya pinjam ke kakakku. Makanya kakakku bilang, biasanya waktu kamu belum nikah, biasanya aku yang biasanya pinjem duit ke kamu. Sekarang kebalik, dia bilang gitu. Jadi aku langsung ya udah deh, kayaknya aku perlu coba deh Oriflame ini karena posisinya nggak ada pilihan lain gitu loh. Kayaknya sesuatu yang bisa aku kerjain cuman Oriflame karena aku udah mikir jauh ke depan. Waktu itu kan posisi aku udah 29 tahun ya. Jadi habis nikah tuh aku bener-bener pengen langsung promil gitu kan. Nah, aku udah mikirin Kava, kalau misalnya aku hamil terus aku punya anak, gimana anakku nanti kalau aku kerja di luar gitu kan. Jadi sepertinya aku nggak bisa kerjaan lain yang itu ninggalin rumah gitu, nggak bisa. Makanya
dengan modal apa ya, nekat, terus udah kepepet juga gara-gara utang sama kakak aku tuh udah banyak. Jadi aku bilang ya udahlah aku coba aja. Kebetulan di jaringan Cindy itu ada juga yang namanya Novi. Dia itu juga satu kuliah sama aku, satu kampus. Nah si Novi ini orangnya pendiam gitu kan. Dia pendiam banget dan aku bingung loh, si Novi aja bisa gitu loh. Dia yang pendiam terus disapa itu kadang cuman senyum-senyum biasa gitu, tapi dia bisa jalanin Oriflame dan sampai director. Harusnya aku juga bisa gitu kan. Jadi itu sih awal pertama kali, ya udahlah kayaknya coba aja. Toh juga waktu itu joinnya cuma 29.900 Kava. Makanya aku pikir kalaupun memang aku nanti nggak berhasil, ya aku cuma rugi 30.000 gitu loh. Anggap aja makan bakso, sekata Cindy gitu. Udahlah anggap aja makan bakso kalau kamu nggak sukses katanya gitu. Tapi kamu nggak usah mikir gitunya, coba aja gitu. Ya udah aku coba Kava, akhirnya jalan sampai sekarang, puji Tuhan. Dan akhirnya sudah banyak banget ya pencapaiannya Kak Fani, udah Iya, banyak juga yang dia dapetin dari Oriflame gitu ya. Iya, yang iya, mungkin kalau boleh sebut mungkin di awal Kak Fani mungkin nggak ekspektasinya nggak sampai iya benar bener gak ya? Karena kalau aku tangkap tadi mau buat apa ya, buat beneran buat dapet income gitu ya. Jadi itulah kenapa banyak sekali orang-orang di luar sana, Kak Fan, kalau yang tadi dari aku dengar ceritanya Kak Fani, banyak orang-orang di luar sana tuh yang memang melihat Oriflame itu hanya dari kulit luarnya aja gitu. Termasuk aku. Ya. Dan memang sampai sekarang tuh masih Kak, masih banget. Ini sebenarnya ya kayak banyak dari orang-orang yang memang mungkin sebelumnya sudah pernah ditawari atau pernah diajakin gitu kan berpenghasilan lewat Oriflame, tapi mungkin ada beberapa yang memang merasa bahwa pandangannya mereka tentang bisnis MLM ya seperti yang mereka tahu itu adalah ya harus apa ya, maksudnya beneran kayak harus jualan aja, hard selling, terus juga kayak produk-produknya dijual segala macem gitu kan. Dan ada juga yang mungkin merasa bahwa pada saat misalnya dia join ya belum tentu dia bisa sukses, bisa jadi malah hanya menghubungi upline-nya doang gitu. Iya benar banget Kak Pak. Dan dulu itu memang bener Kak, aku ingat banget dulu itu memang zaman-zaman offline banget dulu ya. Anyway aku di Oriflame itu masuk Oriflame 2013, waktu itu Nisa masih di Denpasar, masih di kantor cabang dan masih beneran lebih banyak offline gitu kan aktivitinya dibanding online. Emang sampai ngantri-ngantri Kak. Iya, emang sampai kayak emang sampai kayak orang tuh kadang kalau ngeliat ya ini apa sih sebenarnya perusahaan apa? Karena member-membernya pada kadang malam pulangnya gitu kan, terus kayak nggak pernah sepi gitu ya. Jadi memang sebenarnya bikin orang tuh penasaran. Dan justru itulah yang harus ya, maksudnya kalau memang kita kayak udah kayak penasaran gitu kan, itu yang harus beneran beneran dicari tahu, beneran digali gitu kan. Semakin kita tahu, semakin kita kenal gitu kan, dan akhirnya kita memutuskan untuk bergabung, semakin jatuh cinta lah kita. Apalagi kalau benar-benar kita benar-benar fokus gitu kan dan menekuni bisnis Oriflame ini. Nah, Kak Fani tadi aku tertarik banget sih sebenarnya dengan ceritanya Kak Fani, karena kan kalau Kak Fani sendiri itu memang awalnya dari tahu Oriflame itu kan memang sudah bahkan sebelum tahu Cindy Oriflame gitu ya, udah tadi cerita bahwa udah lumayan familiar gitu kan, ditambah lagi dengan rasa penasaran kenapa seorang Cindy ini yang Kak Fani tahu backgroundnya seperti apa, dia mau Oriflame gitu kan, ditambah juga karena power of kepepet harus punya duit. Akhirnya itulah Kak Fani udah nggak ragu-ragu lagi untuk ya udah deh cobain aja gitu kan apa salahnya. Bener Kak. Banyak mungkin teman-teman yang juga mengalami hal yang sama seperti Kak Fani. Tapi kalau Kak Fani itu kan karena memang sudah dapat pembuktiannya dari Cindy ya, artinya udah melihat gitu kan, maksudnya kayak udah punya buktinya gitu kan. Mungkin beberapa teman-teman kita di luar sana yang sama seperti Kak Fani, mereka juga mau, tapi mungkin mereka masih kurang yakin karena belum melihat ada pembuktian atau belum ada orang terdekat yang mereka benar-benar kenal dan akhirnya bisa sukses gitu kan. Nah, aku mau nanya nih Kak, seandainya waktu itu mungkin Kak Fani nggak tahu Cindy gitu kan, nggak kenal Cindy atau kayak nggak memang beneran kayak nggak dapet nggak dapet gambaran tentang Oriflame ini dari Cindy, kira-kira waktu itu masih mau join Oriflame nggak Kak? Waktu kepepet atau gimana Kak? Gini Kak Fa, jadi dulu itu sebelum, kalaupun aku ditawarin sama Cindy, itu nggak cuma semata-mata aku lihat Cindy aja, jadi aku tuh googling Kak Fa.
Aku googling tentang Oriflame, aku baca-baca historinya gitu. Nah, aku dapat banyak banget yang itu orang pegang-pegang papan rekognisi kayak gitu loh, Kava. Terus aku baca juga kan udah lama banget kan ya Oriflame itu, bahkan aku masih SMA tuh udah ditawarin produknya gitu loh. Udah banyak yang pakai gitu, Kava. Yang mungkin pada saat itu kalaupun keadaannya aku nggak kenal Cindy, nggak lihat Cindy buktinya ya, mungkin aku akan tetap nyoba, tapi mungkin nggak seyakin itu kali ya, karena kan joinnya juga murah ya, 29.000 aja kan. Jadi mungkin itu jadi kayak apa ya, pertimbangan. Aku bisa berpikir bahwa ya udahlah, cuma 29.000 aja kan, kalaupun memang aku gagal ya berarti memang ya udah gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak coba, kan aku tipe orang yang penasaran soalnya, Kava. Itu aja sebelum aku itu 3 bulan kok, 3 bulan Cindy ngajakin aku, itu aku nggak langsung join. Jadi aku 3 bulan setelahnya baru aku join. Itu setelah aku abis googling banyak banget tentang Oriflame, aku cari-cari tahu di internet gitu kan. Aku lihat-lihat di situ aku pokoknya stalking terus apa ya, media sosialnya dia. Aku baca terus sampai aku scrolling ke bawah-bawah, itu pokoknya dia kayak gitulah pokoknya. Jadi aku bukan cuma ngelihat Cindy sih, mungkin Cindy jadi kayak ya lebih ngangkat gitu loh, Kava. Tapi tetap aku cari-cari tahu, karena kan aku sama Cindy itu kan bukan teman dekat ya awalnya, cuman kenal aja gitu loh. Jadi kepercayaannya tuh juga bukan yang 100% kayak gitu. Cuman melihat dia dari luar aja, aku taunya loh Cindy kan cum laude gitu. Cindy kan maksudnya kehidupan orang tuanya itu juga sebenarnya nggak terlalu yang harus maksa dia harus ngerjain Oriflame gitu kan. Terus dia udah pegawai di salah satu bank juga, kenapa kok dia Oriflame-an? Ya berarti kan ada sesuatu di Oriflame yang aku nggak tahu, dan aku pasti penasaran gitu loh, Kak Fa. Gitu. Jadi berarti kalau aku simpulkan nih, Kak Fani, why join, alasan Kak Fani bergabung di Oriflame waktu itu adalah memang pertama itu karena memang kepepet banget harus punya penghasilan. Kepepet harus punya penghasilan. Dan yang kedua karena penasaran, pengen ngebuktiin juga gitu kan, apakah dengan gabung Oriflame ini akan bisa menambah nantinya penghasilan dan juga kan ya apa yang didapetin sama Cindy seperti itu. Iya, ya Kak ya. Bener banget. Sebenarnya ya Kak ya, kayak banyak mungkin orang-orang juga di luar sana yang tadi aku bilang karena mereka nggak dapat pembuktian, tapi kadang banyak yang masih males Kak. Padahal sekarang ini ya dengan kecanggihan teknologi, apa sih yang nggak bisa dicari ya? Semua informasi itu ada. Kita tinggal browsing aja di googling aja, apalagi melihat sosial media gitu kan, melihat websitenya. Apalagi kalau udah ada pembuktian, udah punya kantor cabang dulu atau sekarang Oriflame Experience Center, kayaknya udah nggak ada hal yang bikin kita tuh jadi ragu sebenarnya. Kecuali kalau males mencari informasi gitu kan, karena kadang ya memang kayak banyak yang join Oriflame mungkin ya tadinya memang kayak cuma penasaran aja, tapi sebatas sampai di situ aja, dia nggak mendalami gitu kan. Bagus kalau dia benar-benar ketemu dengan upline yang bisa akhirnya amanah dan membina. Tapi kalau enggak, banyak yang akhirnya tuh jadi kayak nggak ngelanjutin gitu Kak, karena dia cuma ngerasa bahwa cuma gini doang ya ternyata. Tapi untungnya ya Kak Fani memang adalah orang yang memang benar-benar kayak udah punya niat dari awal, sehingga ya udah cuman 29.900 gitu kan. 29.900 nggak akan ditangisin satu hari satu malam gitu kan. Karena aku itu awalnya kan buka toko itu loh Kak Fa, aku ngabisin duit kan banyak ya, modalnya itu buat ngisi, buat beli rumahnya itu, buat ngisinya itu banyak banget. Nah di situ yang aku itu aja gagal, itu aja aku ya sakit hati, tapi kan nggak yang kayak gimana-gimana kan. Nah, kalau Oriflame itu cuma 29.000, beneran cuma 29.000. Jadi kalaupun gagal ya udahlah ya. Kayak gitu loh aku mikirnya, ya daripada aku nggak nyoba, ternyata misal ya aku bisa dapat penghasilan dari sini, tapi aku nggak nyoba, berarti kan ya aku nggak tahu gitu loh Kak Fa. Kalau misalnya aku coba, ya, kalaupun aku gagal, ya udah aku cuma rugi 30.000 aja gitu kan. Gitu sih yang aku jadikan patokan itu. Ya, dan banyak juga teman-teman yang sama dengan Kak Fani gitu kan, akhirnya rasa penasarannya itu terjawab setelah beneran gabung gitu kan, dan akhirnya benar-benar sampai sekarang ini aktif gitu ya, dan udah bahkan yang dulunya mungkin niatnya kayak seperti Kak Fani tadi hanya untuk menambah
menambah income saja, tapi banyak hal yang lebih didapatkan selama bergabung di Oriflame. Nah, Kapan, aku mau tanya dong, awal-awal Kapan gabung di Oriflame itu gimana? Kan Kapan ini kan adalah orang yang memang suka kerja gitu kan, yang memang independen gitu ya, saat single pun. Awal-awal join Oriflame itu ngerasa apa ya, kayak challenging-nya apa Kak di awal-awal Kak yang Kak Fani rasakan yang beda dengan pekerjaan sebelumnya? Gini sih Kak Fa, kalau menurut aku pribadi ya, mungkin karena aku juga berawal dari kerjaan itu yang susah-susah gitu, susah-susah banget. Menurutku itu Oriflame nggak sesusah itu. Kadang kan banyak ya orang-orang yang bilang, aduh susah-susah gitu. Aku malah ngerasa nggak sesusah itu Kak Fa, karena mungkin udah pernah yang lebih susah dari itu gitu loh, lebih berat dari itu aku udah pernah. Jadi ngerasa nggak susah kok, cuman kayak gini aja. Cuman tantangannya sih banyak ya Kak Fa. Di sini itu dulu tahun 2016 di Toli-Toli jaringannya itu masih 3G Kak Fa. Jadi aku sama sekali nggak bisa masuk ke, dulu masih nyebut anu ya, apa ya, VIP ya dulu masih nyebut. Fitri, masih nyebut Fitri. Jadi dulu tuh aku nggak bisa masuk ke situ. Sama sekali nggak bisa, tiap kali aku buka, dia pasti layarnya putih, nggak bisa masuk. Itu kendalanya. Jadi tiap kali aku mau ngapa-ngapain tuh nggak leluasa kan. Kayak sekarang kan enak banget ya. Semua bisa buka-buka aja, semua bisa ngecek. Kayak dulu itu nggak bisa. Aku order nggak bisa. Daftarin member baru tuh nggak bisa sama sekali. Jadi ya puji Tuhan sih dapat upline yang dia mau bantu gitu buat daftarin kayak gitu, dia masih mau bantu. Buat order, dia mau direpotin gitu loh sama aku. Terus yang kedua, kesusahan di sini tuh adalah karena aku tuh orang pertama kali lagi Kak Fa di Toli-Toli ini. Dulu katanya itu udah pernah banyak yang jalanin Oriflame di sini, tapi nggak tahu kenapa itu selalu berhenti. Nggak ada yang lanjut. Bahkan ya nggak tahu ya, dari info yang aku denger tuh nggak ada yang pernah sampai di SM. Di sini, di Toli-Toli itu nggak ada yang pernah sampai. Ada dulu katanya itu pernah ada yang jualan, tapi berhenti, udah nggak ada lagi orangnya. Jadi aku tuh sendirian Kak Fa. Terus aku jauh dari upline ya, uplineku kan di Surabaya, aku di sini sendirian. Dan pengirimannya Kak Fa, dulu waktu aku pertama kali di sini, setiap kali order barang nyampe, mulai dari aku bayar sampai barang nyampe itu 12 hari Kak Fa. 12 hari baru nyampe. Jadinya aku punya kendala untuk buat ngejar 100 poin itu susah, karena kan aku juga bermula dari nggak punya duit ya, nggak ada modal, jadi nggak bisa yang beli gitu terus jual-jual tuh aku nggak bisa Kak Fa. Jadi memang bener-bener harus dari rumah ke rumah nawarin katalog. Kadang aku minta duitnya duluan, kadang aku minta separoh gitu. Dan itu terus yang karena di sini aku kan juga perantauan kan, jadi nggak punya teman. Aku nggak tahu mau nawarin ke siapa, aku nggak tahu mau jualan ke siapa, mau rekrut siapa, itu aku nggak ngerti. Teman Facebookku awal itu cuman nggak sampai 200 orang Kak Fa waktu itu. Cuman karena upline ngomong, kamu itu nanti harus banyak rekrut secara online, harus main online aja katanya gitu. Ya udah aku nurut, aku mulai add-addin tuh orang-orang yang tinggalnya di Toli-Toli tuh aku add gitu, yang aku lihat Facebooknya dia, oh dia aktif gitu, sering-sering posting, itu aku add, sembarangan aku add-nya pokoknya. Setiap hari target itu aku nge-add 20 orang. Sampai dulu itu pernah di blok sama Facebook itu loh, karena kebanyakan nge-add kayak gitu. Sampai kayak gitu. Jadi aku nawarin itu sampai bingung Kak Fa. Aku karena bingung gitu ya, aku tanya sama temennya mamaku, dia kebetulan itu bidan di rumah sakit sini. Aku minta nomor teleponnya dia, terus aku hubungin dia. Tante, boleh nggak aku main-main ke situ? Aku bawa katalog sama beberapa tester, sampai kayak gitu aku nawarinnya. Terus dia bilang, oh boleh, banyak nggak perawat-perawatnya? Aku bilang gitu, dia bilang, iya banyak gitu, bawa aja sini. Aku datang, aku jualan ke sana. Nah, buat ngejar ke 100 poin itu susah Kak Fa. Aku dari akhir bulan kan harus nawarin duluan kan. Ketika mereka order, tanggal 1 aku order, tanggal 12 baru datang. Nah, buat ngelanjutin yang sisanya untuk mencapai 100 poin itu juga jadi bertambah lagi kan waktunya. Akhirnya tuh sampai udah deket-deket tanggal 30 31 itu baru kekumpul Kak Fa. Karena memang juga nggak punya modal kan, jadi susah banget waktu itu jualannya. Ditambah itu habis kalau mau order nggak bisa order sendiri kan, nggak bisa ngecek tuh barang-barang yang ready yang apa, yang habis apa kayak gitu. Pokoknya susahnya itu sih Kak Fa. Belum lagi kalau misalnya ya barang itu ada yang kayak ada yang rusak mungkin atau
ada yang nggak bisa. Biasa kan kayak gitu kan, ada kan. Itu proses returnnya itu lama banget. Aku ngirim ke sana, terus datangnya ke sini itu lama banget. Dan itu nggak ada yang bantuin Kak Fa, bener-bener ngurus sendiri, nyari-nyari tahu gitu. Tanya upline ini caranya gimana, terus aku nyoba-nyoba gitu. Nyoba-nyoba gitu sih. Ya, itu sih aja tantangannya. Cuman kalau mau dibilang susah banget juga enggak sih. Aku rasa selama itu masih bisa dikerjakan dan ya udah enggak sih, enggak yang susah-susah banget gitu Kak Fa. Nah, berarti ini buat teman-teman ya, buat teman-teman yang join Oriflame yang baru banget gitu kan, kayak mungkin kurang dari 3 bulan gitu ya teman-teman. Tadi didengerin kan ya, yang tadi disampaikan sama Kak Fani bahwa sebenarnya nggak ada hal yang terlalu susah di Oriflame itu. Yang susah itu apabila kita yang tidak menggerakkan diri kita untuk berusaha, gitu kan? Apalagi zaman sekarang loh, Oriflame itu sudah semakin sangat mudah dibanding mungkin zaman-zaman zaman dulu Kak Fani di awal berjuang gitu kan, di mana masih dengan keterbatasan dalam hal karena Kak Fani tinggalnya di jauh gitu kan, dengan sinyal segala macam, dan juga mungkin banyak hal-hal yang berhubungan dengan operasional yang dulu memang agak susah gitu kan. Kalau sekarang sudah semakin sangat dimudahkan teman-teman, bisnis Oriflame itu adalah bisnis dalam genggaman. Jadi benar-benar buat teman-teman yang baru join gitu ya, yang mungkin awal-awalnya memang sudah kuat niatnya, terus teman-teman akhirnya mendapatkan beberapa tantangan gitu ya, itu bukan menjadi alasan untuk teman-teman tidak melanjutin. Karena ya balik lagi ya Kak Fani ya, kalau emang mau ngejalanin, kalau memang benar-benar yakin dan percaya, ya menurutku ya semua kerjaan, semua bisnis itu pasti ada tantangannya masing-masing. Benar nggak sih Kak? Iya benar. Benar ya. Ada yang kita tuh beneran beneran tuh kayak udah langsung bisa ngerasain semua hal ya, apalagi kalau teman-teman yang saat ini baru gabung mungkin 3 bulan gitu kan. Jadi dari tadi alasan teman-teman gabung ya, alasan personal masing-masing, termasuk tadi Kak Fani udah ketemu nih misalnya kenapa sih teman-teman itu mau join Oriflame, why teman-teman itu tertarik gitu kan. Teman-teman itu kalau menurutku ya Kak ya, minimal banget ya sebenarnya ya, minimal banget untuk member baru di Oriflame itu, kemudian dia merasa bahwa ini cocok apa enggak gitu kan, itu sebenarnya menurutku ya 6 bulan gitu kan, baru mungkin kalau memang ada yang merasa oke ini dia nggak passionate, atau mungkin dia hanya ngerasa kayak oh aku ya udah deh di Oriflame mungkin aku sebagai pemakai aja gitu kan, atau ya udah aku jual-jual aja, aku mungkin nggak terlalu into bisnisnya, itu baru bisa mungkin setelah ya 6 bulan gitu kan. Karena kalau kayak baru sebulan 2 bulan belum mendapatkan jawaban dari yang teman-teman rasakan seperti itu. Jadi alasan-alasan teman-teman gabung di Oriflame jangan hanya di awal-awal aja ya, pada saat misalnya teman-teman kayak misalnya udah penasaran gitu kan, kayak emang benar ya di Oriflame itu kita bisa berpenghasilan. Terus teman-teman ternyata baru mungkin 2 bulan ya, 2 bulan itu kan mungkin ya buat yang cepet banget itu kan baru 9% ya biasanya. Syukur kalau udah bisa langsung jadi influencer, udah bisa dapat penghasilan gitu kan. Tapi kalau memang belum gitu, terus ngerasa bahwa ternyata segini doang ya, itu yang bikin kadang banyak teman-teman yang akhirnya nggak lanjut seperti itu. Akhirnya juga alasan pertama pada saat dia join ya nggak terwujud, karena ya memang dari dianya sendiri seperti itu. Ya Kak Fani ya? Iya Kak, lagi nyesel banget sih kalau misalnya baru gabung, baru 1-2 bulan terus udah nyerah tuh bakalan nyesel deh. Benar gitu. Apalagi kayak sekarang ini tuh siapa sih yang nggak tahu Oriflame gitu kan. Maksudnya kalau kita mau bicara tentang seberapa luar biasanya perusahaan ini, seberapa besar support yang dikasih untuk komunitinya, itu udah nggak diragukan lagi kayak gitu. Jadi memang teman-teman yang mungkin ada juga yang bukan member Oriflame di sini yang join di IG Live gitu kan, yang teman-teman masih ragu dan mungkin melipir ke IG sharing kita di sore hari ini, why join, mungkin dengan apa yang tadi kita sampaikan, akhirnya teman-teman dapat insight gitu kan, bahwa oh ya udah deh coba aja gitu kan. Kok sekarang juga biaya pendaftaran berapa sih? 49.900 itu juga nggak akan gratis malah, iya benar. Kalau misalnya teman-teman langsung melakukan order 300.000 itu nggak akan bikin nangis sehari semalam kita tahuin ya. Nggak balik. Nah, perjalanan Kak Fani di Oriflame ya, dari mulai tadi gabung terus sampai sekarang ini yang akhirnya
setelah sekian lama ngejalanin Oriflame, sudah banyak juga yang Kak Fani dapatkan. Apa yang bikin Kak Fani itu sampai saat ini tuh bertahan? Apakah karena memang ada banyak impian yang Kak Fani akhirnya yakin bahwa di Oriflame bisa diwujudkan, atau karena memang ya udah nggak maksudnya Kak Fani ya udah fokus aja di Oriflame, kok ini adalah jalan bisnis satu-satunya buat Kak Fani. Ya gimana tuh Kak? Banyak sih Kak, yang bikin aku betah sampai sekarang buat Oriflame itu banyak banget hal. Yang pertama itu karena Oriflame itu gimana ya, aku pengalaman kerja udah banyak ya, udah nyoba-nyoba banyak pekerjaan, dan menurutku di Oriflame itu baru pertama kali aku nemuin perusahaan itu yang apa ya, care-nya tuh tinggi banget gitu loh Kak Fa. Care-nya tuh tinggi banget, entah itu cuman sesama dari upline ke downline-nya, terus atau kita sister line, atau bahkan Oriflame sendiri ke kita, komunitas ke kita, itu caring banget gitu loh. Terus gak tau ya, aku salut gitu sama perusahaan Oriflame, itu udah keren. Terus sosialnya tuh tinggi banget kan, Oriflame itu ada apa aja itu selalu ikut untuk bantuin kayak gitu-gitu. Nah aku tuh bangga Kak Fa dengan hal itu yang pertama. Terus yang kedua, produk Oriflame itu bagus dan aku jualnya nggak susah gitu loh, aku nggak susah. Terus untuk aku pakai pribadi itu juga aku suka gitu Kak Fa. Jadi kalaupun misalnya aku mau berhenti, kayaknya kan sayang banget ya, aku nggak bakalan dapat diskon member lagi dong gitu kan. Itu hal yang kedua yang yang aku suka dari Oriflame. Terus yang ketiga, penghasilannya Kak Fa. Penghasilannya itu bisa naiknya itu signifikan banget. Ya kan, kita tinggal nentuin nih, kita mau berapa, kita tinggal ngusahain. Jadi kita tuh tahu gitu loh, transparan kan. Jadi kita tahu, kalau misalnya kita mau punya uang 5 juta dari Oriflame, kita itu harus apa, itu kita tahu. Nah kalau kayak dulu aku di kantor, itu kan kita nggak tahu nih kapan naik gaji, itu kan nggak tahu. Ya kan, kita nggak tahu. Terus kita juga nggak tahu nanti misalnya setelah 10 tahun bekerja di situ gitu kan, kita kira-kira itu nanti bisa kayak apa, itu kita nggak tahu Kak Fa. Nah kalau di Oriflame kan kita beneran bisa tahu kan, jenjang karirnya jelas. Ya kalau kamu pengen jadi diamond, ya caranya seperti ini, kamu tinggal ngerjain gitu kan. Dan aku rasa buat aku pribadi ya, pekerjaan yang bener-bener aku bisa kerjakan dari rumah, ya udah cuma Oriflame gitu loh, nggak ada yang lain. Memang mungkin banyak ya bisnis online di luar sana itu yang bisa dikerjakan dari rumah. Cuman kelebihannya Oriflame itu, kalau mungkin kayak bisnis online yang lain itu kan kita cuma dapat keuntungan jual kan. Kita jualan, kita dapat untung jual. Jadi reseller pun kita dapat untung jual, tapi kita nggak ada jenjang karir di situ. Nah kalau di Oriflame, aku jualan produk, aku dapat duit. Aku dari bulanan aku dapat duit. Aku kejar naik title, aku dapat duit gitu loh. Belum lagi hadiah-hadiahnya tuh banyak banget gitu Kak Fa. Itu yang bikin ini tuh nggak ada gitu loh, di tempat lain tuh nggak ada Kak Fa, kayak gitu sih. Itu yang bikin aku bertahan di Oriflame. Nah terus ada satu momen itu juga yang aku kayak merasa aku nggak pantas buat kalau misalnya aku ninggalin Oriflame. Waktu itu aku lagi hamil Kak Fa. Aku lagi hamil, dan tiap kali aku hamil itu aku selalu yang ngerasain susah banget, morning sicknya itu parah. Nah itu aku yang kadang nggak bisa bangun, muntah-muntah setiap hari, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan aku terharu banget, itu gajiku tetap masuk Kak Fa. Tetap dibayar sama Oriflame dan nggak pernah lewat tanggalnya. Udah tanggalnya gajian, ya udah gajian. Aku tuh sampai yang mikir, ya ampun kok bisa kayak nggak masuk akal gitu loh Kak Fa. Maksudnya kok bisa ada sih perusahaan kayak gini, kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita digaji gitu loh. Kok bisa gitu loh kan? Harusnya kan kita dibayar sesuai apa yang kita kerjain kan, kayak gitu loh. Lah ini aku nggak ngapa-ngapain, aku tidur ya selama 9 bulan itu aku udah pokoknya kacau balau, nggak karu-karuan, tapi gajiku tuh jalan terus kayak gitu loh. Ya jadi aku makin mikir, kayaknya nggak mungkin aku bisa dapat pekerjaan sebagus ini gitu loh. Mau di mana kan? Nggak mungkin. Suamiku aja yang dia di BUMN kan, suamiku aja nggak masuk berapa hari itu udah diteleponin sama bosnya. Jadi aku mikir, ya ampun, kayaknya lebih keren Oriflame gitu loh. Padahal maksudnya itu juga, kalau yang namanya BUMN itu kan kelasnya kan kayaknya gimana gitu kan Kak Fa. Jadi aku ngerasa yang dia aja yang seperti itu masih susah gitu loh. Aku yang setiap hari cuman nggak karu-karuan kayak gini, tapi tetap dibayar sama Oriflame gitu loh. Kayak gitu sih Kak Fa. Terus ada lagi momen yang papaku tuh juga pernah cerita kan ke aku. Papaku ini juga orang kantoran. Jadi dia mulai dari pertama kali berkarir umur 18 tahun itu dia sudah ngantor sampai sekarang Kak Fa.
Dia perusahaan sekarang itu perusahaan yang besar juga, perusahaan swasta di Surabaya yang lumayan besar. Papaku tuh pernah cerita ke aku bilang gini, papa itu, akan aku bilang kan, papa itu keren ya, maksudnya mulai dari yang cuma ngelap-ngelap meja sampai punya posisi jabatan yang tinggi di situ. Aku bilang gitu, pasti gajinya juga besar. Nah, aku tuh suka terinspirasi sama papaku. Aku pengen banget kayak papaku, ngantor dengan gaji besar, jabatan yang oke. Terus papaku bilang gini, tapi capek. Dia bilang gitu, Kak Fa. Dia bilang tapi capek banget, Van. Ini papa itu aja udah pengen banget istirahat, pengen di rumah sama anak sama cucu, nggak kerja gitu ya. Tapi ya nggak bisa juga karena kan kehidupan jalan terus ya. Kita butuh uang terus gitu kan, nggak mungkin mau hidup dengan tabungan kan, nggak mungkin, harus ada pemasukan terus kan kayak gitu. Jadi aku mikir, berarti kalau misalnya papa berhenti kerja, otomatis kan dia juga berhenti juga kan penghasilannya. Nah, sementara di Oriflame itu kan enggak, Kak Fa. Apalagi kalau kita udah punya jaringan yang dia settle banget ya. Misal nih ya, aku ada di titik yang udah jadi diamond. Cita-citaku sekarang kan pengen jadi diamond ya, Kak Fa, karena itu. Kalau aku udah jadi diamond gitu ya, terus misal aku ada di posisi yang aku udah capek banget, misal kerja gitu kan, ya udah aku bisa hidup dengan uang yang aku hasilkan dari sistem yang aku bangun gitu loh, Kak Fa. Makanya nggak bisa aku berhenti sekarang, itu nggak bisa gitu. Karena udah ngedapetin Oriflame momennya juga kan di saat Kak Fani hamil, terus juga beneran udah ngerasain bedanya seperti apa gitu kan, walaupun apa yang Kak Fani lakukan saat ini itu banyak mungkin orang-orang yang nggak ngelihatnya sebagai pekerjaan inti atau memang beneran kayak kerja gitu kan. Apalagi kemarin kita tahu ya banyak banget di sosial media tuh yang dia punya dapat duit di rumah aja, apa benar dia kerja gitu kan. Bener, orang-orang yang memang dia kerja gitu ya, kayak maksudnya mereka melihatnya keluar rumah terus pulang segala macam, itu mungkin yang dianggap sebagai bekerja gitu kan. Padahal kan dunia tuh udah beda sekarang, kayak kita memang beneran udah bisa ngedapetin penghasilan dari rumah aja, udah bukan satu hal yang kayak baru seperti itu ya. Nah, teman-teman yang masih join nih di IG sharing session kita, boleh dong teman-teman dibagikan juga apa sih alasannya teman-teman itu sampai saat ini masih bertahan di Oriflame gitu ya. Boleh teman-teman, mungkin ada yang punya My Oriflame moment juga seperti Kak Fani tadi yang akhirnya ngerasa bahwa udah deh fokus Oriflame aja gitu kan. Toh kalau memang dikerjain sampai di mana di usia yang mungkin nantinya anggaplah sudah nggak produktif lagi, teman-teman akan tetap bisa mendapatkan passive income dari apa yang Kak Fani sudah bangun gitu kan. Karena ya namanya juga kita di Oriflame itu kan memang kita adalah berbisnis dengan orang gitu kan, kayak kita berhubungan dengan banyak orang gitu kan. Kita bisa mendapatkan, bahkan ya bisa mendapatkan koneksi atau mendapatkan teman baru dari dari orang lain gitu kan, yang mungkin kita nggak kenal, dan ternyata dia menjadi downline kita, terus akhirnya udah menjadi kayak keluarga gitu ya. Dan itu adalah hal yang nggak semuanya kayaknya bisa ya, Kak Fani ya, termasuk yang tadi Kak Fani bilang, aku memang benar-benar kayak togetherness-nya kalau aku bisa bilang di Oriflame itu sih juga salah satunya, Kak. Aku dulu kan di sini nggak punya temen ya, tapi karena Oriflame sekarang udah punya banyak banget temen, ya ampun. Kadang aku tuh sampai mikir gini, kalau misalnya aku nggak Oriflame ya, mungkin aku udah nggak betah di sini tuh, karena nggak punya teman, terus nggak ada kegiatan juga kan, pasti aku udah bosan banget. Paling aku cuman bertahan karena ya suamiku kerjanya di sini. Tapi itu kan pasti akan membosankan ya, Kava. Sekarang itu karena kota Toli-Toli kan kecil ya, jadi masih orang itu saling kenal. Kalau yang udah familiar tuh mereka kenal. Kebetulan karena aku satu-satunya SPO yang ada di Toli-Toli dari sekarang udah 2 ya, waktu itu satu-satunya. Jadi kalau mereka ngambil barang kan kadang ke sini ya, mereka jadi kenal sama aku. Sekarang setiap kali aku ke suatu tempat itu pasti ketemu sama orang yang aku nggak kenal, terus dia nyapa, Kak Fani ya gitu, kak foto dong, sampai kayak gitu loh Kak Fa. Ya ampun, aku jadi yang kayak astaga, kayak gini banget sih rasanya. Padahal aku tuh join Oriflame cuman cari uang 5 juta, jujur cuma cari uang 5 juta aja, tapi efeknya tuh sampai sebegininya gitu loh Kak Fa. Udah banyak banget yang aku makin berpikir bahwa gak bisa, aku ninggalin Oriflame tuh udah gak bisa. Bahkan suamiku yang aku pernah bercanda gitu ya sama dia,
Aku bilang gini, susah loh aku tuh ngurus anak 3, terus harus bersih-bersih rumah juga. Pokoknya aku capek banget. Kayaknya aku nggak kuat deh kalau harus kerja juga. Aku bilang gitu ke dia kan. Udahlah ini aku kasih apa ATM gaji kamu, aku kasih ATM-ku juga. Kamu deh yang ngurus semuanya. Aku bilang gitu, kamu yang ngurus keuangan, aku udah nggak usah kerja. Terus dia bilang gini, kamu bercanda. Dia bilang, kamu bercanda? Ya enggak lah, nanti tak bantu, katanya gitu. Nanti tak bantu jagain. Nanti dia bilang gini, nanti aku bantu deh jagain si Nexi atau si B kalau kamu lagi ada training atau ada lagi apa. Kan aku pernah itu kayak marah kan ke dia, kamu nggak bisa tak bantuin aku jaga anak dulu bentar, aku ada training sebentar gitu. Nah dia tuh kayak yang, dia kan tipe orang yang males banget, pokoknya ngurus-ngurus anak-anak tuh dia males banget. Dia kayak kerempongan banget gitu loh Kava. Jadi dia cuek kan. Nah aku langsung marah ke dia, aduh ya udahlah aku nggak usah ngerjain Oriflame. Terus ini dia, kamu lah yang ngurusin keuangan rumah, aku udah nggak bantuin. Jadi aku udah nggak bantuin lagi gitu loh. Aku ngurusin anak sama rumah aja. Terus dia bilang, kamu bercanda. akhirnya dia sadar bahwa apa yang dilakukan sama istrinya itu adalah pilihan terbaik ya, yang akhirnya diambil gitu kan. Karena sambil kayak aku bisa sebenarnya sih Kak ngebayangin kerempongannya dirimu juga sambil ngurusin 3 anak, sambil ngurusin banyak banget downline di community gitu ya, tetap menjalankan RSB juga gitu kan. Jadi peak banget sebenarnya kerjaannya gitu ya, tapi tetap dilakukan dengan enjoy karena ya udah passionnya udah di situ gitu kan, karena udah nemu sebenarnya apa yang bikin Kak Fani itu bertahan di Oriflame. Jadi hal-hal yang kayak istilahnya tuh kayak apa ya, challenge-nya itu udah sebenarnya udah bukan challenge, itu kayak bumbu aja mungkin Kak ya, karena setiap hal itu pasti orang pasti akan mengalami kayak gitu. Iya, nah ini ada yang bilang nih Kak, siapa nih, Ayu Yuna, dia bilang banyak hal yang bikin nggak mau berhenti ngerjain Oriflame-nya. Jadi banyak juga teman-teman yang ternyata juga memang beneran sudah menemukan kenapa sih dia harus di Oriflame, apa yang bikin dia bertahan gitu kan, dan bisa jadi why-nya pada saat awal bergabung, pada saat awal join itu bisa jadi why-nya berubah ya, setelah benar-benar serius gitu kan, setelah benar-benar konsisten itu why-nya bisa berubah, why-nya bisa upgrade gitu kan. Dan tadi aku juga dapat dari Kak Fani yang tadinya mungkin awalnya ya udah karena mau dapat duit ya, mau nggak mau harus punya duit tambahan gitu kan. Terus akhirnya setelah semakin cinta sama Oriflame, akhirnya menjadikan Oriflame ini sebagai apa ya, pilihan hidupnya juga gitu kan. Udah gaya hidup juga sih Kava. Udah jadi gaya hidup juga sih Oriflame itu menurut lifestyle, bener. Salah kalau di Oriflame. Iya, kayak di Oriflame itu kan sebenarnya kerjaannya juga itu aja Kak ya, kayak apa yang dilakukan sama member baru, apa yang dilakukan sama yang udah istilahnya udah lama, itu aja gitu kan, tetap membangun community, apa ya, branding, itu aja sebenarnya yang dilakukan, tapi dilakukannya lebih konsisten, dilakukannya dengan lebih banyak gitu kan, porsinya dibanyakin ya, dan punya goal yang jelas dan bisa terukur seperti itu. Ini ada lagi nih, siapa nih, Kak Ayu juga katanya, awalnya coba-coba, ternyata banyak hal, nggak cuma duit aja yang didapat dari nekunin Oriflame. Benar, jadi kalau memang sebenarnya di awal itu kayak cuman memang buat nyari duit aja, sama seperti Kak Fani nih, nyari duit aja ternyata lebih dari itu. Ngedapetin awalnya loh Kava. Aku awal target itu cuma 5 juta aja. Jadi karena Cindy bilang ke aku, kamu bisa jadi kalau kamu butuh 5 juta, kamu bisa jadi SM. Nanti kamu dapat penghasilan 5 juta. Jadi aku targetnya ya 5 juta aja. Menurutku itu 5 juta udah besar, karena waktu dulu aku masih kantor itu nggak pernah punya gaji 5 juta, Kava. Kalau misalnya dari Oriflame dapat 5 juta berarti kan luar biasa kan, kayak gitu. Makanya ya udah targetku cuma 5 juta aja. Ternyata pas udah nyampe 5 juta naik lagi, keinginannya naik lagi ya manusia ya. Kayaknya bisa udah dapat 5 juta ini, pengen naik lagi. Apalagi ya aku punya downline yang dia juga serius banget, dan dia tuh rajin banget Kava, sampai
naik title-nya juga cepet ya. Aku lihat dia, loh kok gajinya dia kok udah 10 juta aja gitu kan. Jadi aku bilang, wah kayaknya aku juga mau nih kayak dia gitu, punya gaji 10 juta. Terus tiba-tiba dia udah gaji 15 juta ya. Aku lagi pengen lagi, wah aku harus nih punya gaji 15 juta kayak dia gitu kan. Dia downline aku aja bisa gitu. Masa aku nggak bisa juga kayak gitu kan, ya bedanya cuman waktu ya. Mungkin dia lebih cepat, mungkin aku lebih lama. Tapi aku juga pasti akan sampai gitu loh Kak Fa. Benar. Jadi ini buat teman-teman, ini lagi-lagi ya buat teman-teman yang nyimak IG sharing kita di sore hari ini, teman-teman, di Oriflame itu banyak hal-hal luar biasa yang akan terjadi saat teman-teman memang benar-benar ngerasa bahwa Oriflame ini adalah bisnis masa depan, gitu kan. Seiring dengan perjalanannya teman-teman, mungkin teman-teman akan dapetin challenge, gitu kan. Tapi yang tadi kita bilang ya itu sama aja sih, di semua bisnis itu pasti akan ngedapetin hal yang sama. Tapi setelah teman-teman udah tahu gimana cara memecahkan masalah, misalnya kalau punya punya kendala, udah tahu gimana solusinya gitu ya, akhirnya teman-teman juga akan oh ternyata seperti ini gitu kan, dan mudah sebenarnya seperti itu ya. Nah, Kak Fani, tadi Kak Fani pengen banget jadi diamond. Aku doakan Kak, semoga insya Allah akan ada yang pertama dari Toli-Toli. Terima kasih. Akan bisa akhirnya mewujudkan impiannya untuk bisa memiliki CRV kalau kemarin Cindy, tapi sekarang car reward-nya di-upgrade ya, Kak Fani ya, pilihan mobilnya udah di-upgrade gitu kan. One day akan ada car reward dari Oriflame, entah mungkin nanti akan tetap Fortuner atau Toyota CHR gitu kan, yang akan kita kirimkan ke Toli-Toli. Amin. Teman-teman doakan juga ya, Kak Fani, doakan juga biar Oriflame itu semakin dikenal, terutama di daerah yang di daerah kecil gitu kan, yang jauh dari kota, sehingga makin kebuka nih orang-orang di luar sana, nggak akan melihat lagi Oriflame itu sebelah mata, nggak akan melihat Oriflame itu hanya bisnis MLM yang ya udah kayak gitu, emang citra MLM seperti itu. Jadi kita doakan bareng-bareng, insya Allah segala sesuatu yang Kak Fani lagi perjuangkan sekarang ini bisa lancar ya. Amin. Ini sebelum kita mengakhiri, ada nggak sih teman-teman yang mungkin mau nanya ke Kak Fani secara personal gitu ya, yang mau kenal lebih dekat, mungkin bisa bisa melipir ke IG-nya Kak Fani ya. Apakah Prinsiska ya? Prinsiska. Teman-teman boleh add Kak Fani, boleh follow Kak Fani di IG, boleh di di Facebook juga. Jadi one day who knows gitu kan, teman-teman main ke Toli-Toli, nggak merasa sendirian karena di sana ada beauty entrepreneur di Oriflame. Dan di Oriflame itu memang kayak gitu loh Kak, yang kadang kita biasanya berada di satu kota yang asing gitu kan, kayak nggak punya teman, tapi selalu ada teman baru kalau kita kenal ada Oriflamers gitu kan, dan sesama Oriflamers baik itu kita downline, upline, atau crossline bahkan gitu ya, kalau kita udah ketemu tuh kayak udah berasa keluarga seperti itu ya Kak Fani ya. Oke, ini nggak ada yang nanya ya teman-teman, dan juga karena kita maksimal waktu kita untuk IG sharing adalah 1 jam, jadi aku mau bilang terima kasih banyak nih Kak Fani udah berbagi banyak hal ya ke teman-teman semua gitu kan, tentang kenapa Kak Fani join Oriflame, alasan apa aja yang bikin Kak Fani itu bertahan di Oriflame, dan tadi juga udah cerita banyak tentang hal-hal yang dirasain sama Kak Fani, yang sepertinya kalau misalnya ada yang punya pengalaman yang sama atau saat ini lagi menghadapi hal yang sama gitu kan, jadi kayak udah dikuatin lagi gitu loh. Ya, lainnya kuat. Bener. Apa nih? One day kalau aku bisa main ke sana, Toli-Toli, nanti kita ketemuan secara langsung ya, apa nih ya? Bahkan nanti Nisa bisa bersama juga. Insya Allah dalam waktu dekat kalau kita udah bisa melakukan activity lagi seperti normalnya gitu kan, atau kalau enggak nanti kita ketemu di Seoul ya Kak ya, atau kita ketemunya di London gitu kan, amin, di Gold Conference-nya Oriflame seperti
seperti itu. Dan by the time Kak Fani sehat-sehat ya. Salam untuk keluarga, salam untuk komunitinya Kak Fani yang ada di Toli gitu kan. Thank you Kak udah nemenin aku di sore hari ini. Udah undang. Bagi gitu kan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Semangat teman-teman, kita bentar lagi udah mau closing bulan Mei gitu ya. Jangan terlena gitu kan, jangan ngerasa bahwa masih berapa hari lagi. Jangan, di Oriflame itu kadang apalagi kalau misalnya udah mau mendekati tanggal 30 itu udah kayak udah harus bunyi tuh loncengnya, dimana teman-teman harus ngecek AR-nya lagi, follow up lagi, tuntasin apa yang masih belum kelar seperti itu. Apa nih? Ada yang mau disampaikan nggak sih ke teman-teman sebelum kita tutup sesi ini? Ya itu sih Kak Fa, aku cuman mau bilang sama teman-teman sekarang yang lagi berjuang ya, pokoknya dikuatin ya, itu pundaknya dikuatin, tangannya dikuatin ya, niatnya dikuatin, karena teman-teman itu hanya sekarang aja, capek-capeknya itu hanya sekarang aja. Aku secara pribadi itu udah membuktikan gimana enaknya di Oriflame, padahal nih ya, aku sekarang baru Goldie, itu udah kerasa banget enaknya. Gimana kalau nanti udah jadi Diamond atau bahkan ke level yang lebih tinggi gitu ya, teman-teman, itu worth it banget lah berjuang sekarang. Pokoknya jangan nyerah gitu aja. Oke, thank you Kak Fani. Teman-teman makasih ya. Kita akan mengakhiri sesi IG session kita, sharing session Why Joining Oriflame ya teman-teman ya. Masih akan ada sharing-sharing selanjutnya yang akan dibawakan oleh business coach yang berbeda dari region yang lain, dan juga pastinya mengundang beauty entrepreneur dari region. Kita punya 5 region yang berbeda, yang setiap dari presenter atau beauty entrepreneur itu pasti punya kisah sendiri ya tentang kenapa dia join Oriflame, apa alasan yang bikin dia sampai saat ini masih bertahan, dan pastinya akan menambah semangatnya teman-teman untuk lebih yakin dan lebih semangat untuk ngerjain Oriflame-nya. Thank you semuanya teman-teman. Gamsa Hamida, Oni. Sampai ketemu di Seoul teman-teman. Sampai ketemu di sharing selanjutnya di Instagram. Thank you teman-teman. Dadah.